Ruang Tangga Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat datang di podcast Tanggap Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Hai Happy Human, apa kabar kamu semua? Ya, aku lagi rekaman ini di bulan puasa, tapi aku harap kalian semua masih dalam keadaan segar, bugar. Ini ya menyambut bulan Ramadan pada tahun ini, terutama spesial banget bulan Ramadan tahun ini berbarengan dengan teman-teman Kristiani juga akan melakukan puasa Prapaskah. Jadi bulan yang sangat mulia, sangat suci untuk kita semua. Nah, kenapa sih aku tiba-tiba ngomongin soal puasa, tiba-tiba ngomongin soal Ramadan? Karena kita di podcast edisi kali ini, seperti biasa aku, Kristi, akan menemani kalian semua, Happy Humans, untuk diskusi. Dan tentu kalau diskusi aku, kita akan mendiskusikan hal-hal yang agak-agak berbahaya nih, agak-agak di tepi jurang, terus puasa, makanan gitu, apa dia? Ya, kita akan membicarakan soal 100 hari program pemerintah kita. Ya, aku tahu bahwa 100 harinya itu pas di akhir bulan Januari kemarin. Tapi nggak ada salahnya juga kita melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja pemerintah kita selama ini. Terlebih kita sebagai masyarakat yang memang merasakan dampaknya begitu ya. Kita harus selalu kritis terhadap program-program yang ada. Apakah sudah sesuai atau belum? Terlebih lagi banyak kasus nih yang marak. Ada yang nyanyi tiba-tiba nggak boleh gitu ya karena sindir menyindir. Kemudian kehebohan ekonomi kita. Ada yang menolak makan siang, mending pendidikan. Apakah memang sudah segenting itu gitu ya? Pendidikan di Papua apakah memang sangat senjang sekali atau bagaimana? Nah, sudah hadir di podcast kali ini ada 2 narasumber yang luar biasa. Saya akan menyapa yang dari luar dulu nih. Tamu di podcast Tanggap Rasa kita ada Mas Andi Panca Kurniawan. Beliau adalah pendiri Watchdog. Udah tahu dong film-filmnya seperti apa. Ya, film-film kritis terhadap kebijakan pemerintah kita. Kita sapa dulu yuk. Hai Mas Panca. Halo Mbak Kristi, selamat siang menjelang sore. Iya, gimana kabarnya Mas Panca? Baik. Selamat berpuasa buat teman-teman semua ya. Iya, 100 harinya gimana Mas Panca? Tahan dulu, ya. Jangan langsung film dulu Mas, kita podcast dulu ya. Oke, narasumber yang kedua sudah hadir di Rumah Tanggap Rasa kali ini, Komisioner Komnas HAM, salah satu komisioner Komnas HAM. Beliau juga komisioner yang cukup kritis di berbagai isu begitu ya. Kebetulan juga menjadi koordinator subkomisi pemajuan hak asasi manusia. Kita sambut Mbak Ani Hidayah. Halo Mbak Ani. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Jadi Mas Panca dan Mbak Anis, kita sudah siap bergosip hal-hal yang kritis ya. Saya nggak mau ngomong membahayakan sih, karena ini kita bagian untuk memberi masukan, memberi input terhadap pemerintah kita gitu. Saya mau mulai dari yang ada kaitannya nih Mbak dan Mas dengan Ramadan, yaitu makanan dulu kali ya. Kan enak nih ngomongin makanan gitu. Di satu sisi uji cobanya kenapa harus di sekolah elit. Di satu sisi ada yang minta kami nggak butuh makan siang gratis, biar saja itu menjadi tanggung jawabnya orang tua gitu ya. Kami lebih butuh pendidikan gratis. Nah sebenarnya gimana nih Mbak dan Mas memandang MBG yang menjadi salah satu program pemerintah kita selama ini? Apakah memang kita sebenarnya butuh gitu ya, sudah butuh gitu, ataukah ini sebenarnya bisa menjadi program lain yang mungkin bisa langsung berdampak? Siapa dulu ya?
ladies first kali ya kalau ngomongin makanan. Mohon maaf bukan bias gender. Ini karena di layar saya yang paling dekat Mbak Anis saja ya. Silakan Mbak Anis. Ya, makan bergizi gratis sebagai bagian dari program 100 hari kerja pemerintah baru memang cukup banyak diperbincangkan di publik, terutama dari aspek-aspek di mana masyarakat menyampaikan catatan kritis ya. Memang harus diakui bahwa makan bergizi gratis diasosiasikan dengan hak atas pangan bagi masyarakat. Tetapi apakah memang bentuknya itu gitu? Apakah bentuknya wujud makan siang untuk semua orang gitu ya, semua anak-anak? Nah, ini yang saya kira pertanyaan penting untuk kita jawab semua, karena beberapa persoalan kemudian muncul ketika program MBG itu mulai diuji coba. Yang pertama adalah setiap kebijakan, karena ini kan bagian dari kebijakan gitu ya. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu kan mesti melalui satu proses partisipasi publik. Bagaimana program ini didesain, bagaimana diimplementasikan, siapa yang akan melakukan, bagaimana tingkat kelayakan, bagaimana agar program ini tidak menimbulkan masalah yang lain bagi masyarakat gitu. Karena begitu diuji coba, kemudian kelihatan mulai ada persoalan-persoalan ya. Pertama, beberapa pihak gitu ya, orang tua dari anak-anak yang anak-anak itu diberi makan bergizi gratis, itu mereka justru kehilangan pekerjaan gitu ya. Ada yang di PHK gitu ya, yang kemudian memang dikembalikan lagi. Tetapi itu kan dampak yang kira-kira bisa terjadi di banyak tempat, di banyak profesi gitu. Yang kedua, dari sisi tata kelolanya sendiri gitu. Siapa sih yang kemudian akan mengelola gitu ya makan bergizi gratis ini gitu. Sudah dibentuk atau sudah ada secara existing Badan Pangan Nasional. Tetapi kan kita juga punya informasi ternyata ini akan dikelola oleh Pangdam-Pangdam gitu ya. Artinya ini teman-teman di militer yang akan mengelola gitu ya. Nah, apakah ini kemudian tidak bertentangan gitu ya dengan prinsip-prinsip yang selama ini sering kita dorong agar peran-peran yang tidak boleh dilakukan oleh militer, karena militer ini kan perannya kan saat tertentu ya, tidak boleh melakukan semua hal kan gitu. Betul. Lalu yang ketiga, di banyak tempat ternyata makan bergizi gratis ini juga banyak diuji cobakan untuk kelompok elit seperti yang disebut Mbak Kristi tadi, yang sebenarnya mereka tidak butuh-butuh amat gitu. Ya, kalau bagi mereka yang membutuhkan mungkin oke, tetapi dengan banyak catatan tadi, bagaimana tata kelolanya gitu ya, bagaimana kelayakan pangannya, bagaimana ini masih mengakomodasi budaya lokal di mana mereka selama ini mengkonsumsi apa gitu ya, karena di banyak tempat kan kemudian banyak catatan kritis terkait dengan menunya sendiri gitu. Nah, kemudian di sisi yang lain juga bagaimana sesungguhnya transparansi dari program ini gitu ya. Ini alokasinya dari biaya yang mana? Apakah dari efisiensi yang dilakukan besar-besaran gitu ya terhadap semua anggaran kementerian lembaga, lalu potensi terjadinya fraud gitu ya, atau penyalahgunaan gitu ya, ini juga mesti dilihat. Kemudian juga dikontradiksikan dengan hal-hal lain, misalnya dalam konteks hak asasi, pemenuhan satu hak itu kan terkoneksi atau terhubung atau bisa mempengaruhi pemenuhan hak yang lain. Ketika program diberikan oleh pemerintah, tetapi kemudian dampak negatif pada pemenuhan hak yang lain gitu ya, misalnya hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, mungkin juga hak-hak yang lain, tentu ini mesti dipertimbangkan kembali oleh pemerintah gitu ya, apakah tetap akan memberikan ini dengan berbagai catatan yang selama ini dimunculkan ke publik gitu ya, apalagi mempertimbangkan tadi teman-teman siswi di Papua sudah menyampaikan kami butuhnya adalah pendidikan gratis gitu ya, dan pendidikan juga bagian dari hak asasi manusia yang dimandatkan oleh konstitusi dan undang-undang HAM gitu ya. Jadi saya kira tentu catatan-catatan kritis, catatan-catatan penting ini bukan berarti kita anti pada pemerintah, tetapi bagaimana program ini memang harus
harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi gitu. Jangan sampai program pemerintah justru melahirkan potensi atau resiko melahirkan pelanggaran hak asasi baru gitu. Baik, wah ini spill the tea-nya ya. Informasinya tuh udah langsung oke, banyak nih catatannya. Ini baru satu persoalan nih kita bahas ya. Ternyata banyak ya catatannya bahwa apakah memang program ini berdampak begitu, terlebih jangan sampai ini juga berdampak pada penikmatan hak yang lain, karena kemarin sempat rame ya Mbak Anis ya, waktu efisiensi awal-awal anaknya dapat makan siang gratis, bapaknya dirumahkan gitu. Mungkin Mas Panca bahkan sudah membuat filmnya atau gimana nih Mas Panca, please spill the tea dong Mas Panca. Kami tentu sedang memonitor, kami sedang menjalankan fungsi pilar keempat demokrasi, bahwa media menjadi mata dan telinganya publik untuk melihat sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kayak kita begitu, tapi prosesnya masih berjalan, ditunggu saja nanti kita sama-sama nobar ya. Siap. Nah, kalau Mas Panca sendiri nih Mas, gimana terkait dengan makan siang nih untuk anak-anak sekolah ya? Apakah setuju atau ternyata ini seharusnya diberikan pada program yang lain dan sebagainya? Walaupun tadi Mas Panca udah ada isu lagi nih yang menarik habis ini deh, habis Mas Panca menjawab. Begini Mbak Kristi, saya sepakat dengan Mbak Anis, apapun yang terjadi sebetulnya di negara demokrasi ini yang paling penting kan sebetulnya dua arah. Ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan yang harusnya kita percaya bahwa itu akan baik gitu ya, tapi baik saja kan nggak cukup, tapi stakeholdernya harus diajak bicara, emang betul nggak dia butuh, kira-kira begitu ya. Nah, problemnya ada di sana menurut saya. Jadi secara umum sebagai sebuah konsep, saya harus bilang bahwa ini hal yang baik. Kenapa? Karena jadi seperti Mbak Anis tadi bilang, bahwa ada hak masyarakat, terutama orang miskin, untuk mendapatkan makanan yang sehat, terutama gizi yang cukup, sehingga bisa menjawab tantangan di masa depan dan kualitas hidup yang lebih baik ya, kita. Nah, saya melihat memang tujuan utama MBG ini memang troubleshooting atau memecahkan masalah pada level itu ya. 2045 generasi bonus demografi itu harusnya kualitas masyarakat Indonesia menjadi jauh lebih baik dibanding hari ini, kira-kira begitu. Lalu tiga lagi masalahnya dalam konteks MBG itu sebetulnya adalah pemerintah ingin ada pemberdayaan UMKM, tentu yang menyediakan makanan sangat banyak ini. Lalu ekonomi kerakyatan, dan ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi. Tapi sekali lagi yang saya bilang bahwa bagaimana kalau Mbak Anis tadi bilang, sebetulnya mana blueprint-nya? Bagaimana pengawasannya? Bagaimana pelaksanaan di lapangannya? Kenapa kok ujuk-ujuk sudah melibatkan TNI? Meskipun sudah dari awal dibilang bahwa ini sementara, kira-kira gitu ya. Tapi pelibatan TNI dalam di luar tupoksinya, menurut saya ini akan berbahaya, akan masuk ke ruang sipil, kira-kira begitu ya. Meskipun kita tahu memang sekali lagi MBG ini, saya juga baru sadar bahwa Indonesia justru negara ke-8 di ASEAN ya, yang menerapkan makan bergizi gratis. Sudah ada sebelumnya, ternyata udah ada sebelumnya, ada Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos, bahkan Timor Leste, serta Brunei. Brunei kaya ya. Tapi ternyata Timor Leste juga menerapkan gitu. Saya juga baru tahu bahwa sebetulnya betul. Cuma permasalahannya kan jadi masalah besar hari ini, isunya adalah tadi selain blueprint adalah uangnya besar sekali. Iya, betul. Dari mana uangnya besar sekali? 420 triliun. Yang diakui ada baru 71. Belum lama katanya sudah ditambah 100 triliun. Artinya ini uang yang cukup besar dan melibatkan banyak hal. Saya juga sepakat dengan Mbak Anis bahwa harusnya tepat sasaran. Kenapa? Celios ini salah satu institusi yang menyoroti praktek soal ekonomi. Ini menarik, dia bilang kalau dihantam semua diberikan makan bergizi gratis, ada potensi 50 triliun itu tidak tepat sasaran. Kenapa?
karena memberi makan kepada orang-orang kaya, anaknya orang-orang kaya. Yang jangan-jangan nggak dimakan juga itu makanan bergizi gratis itu, karena mereka punya bekal yang lebih enak, jangan-jangan gitu menurut pandangan mereka. Sehingga yang standar atau studi-studi kelayakan seperti ini jadi penting. Tantangannya tentu banyak sekali, kayak semakin miskin wilayah di Indonesia yang menjadi target harusnya gitu ya, semakin jauh biasanya dari wilayah-wilayah yang mudah dijangkau. Dia ada di kepulauan-kepulauan, di perbatasan, ke sana jadi makin sulit bagaimana, bukan cuma transportasi dalam konteks mengantar makanan jadi, tapi keberlanjutan bahan pokoknya itu gimana? Kalau pas lagi pasang, mengandalkan speedboat. Nah, ini yang menurut saya menjadi tantangan di luar memang. Hari ini memang belum muncul, tapi ini Indonesia kita wajib curiga bahwa jangan-jangan nanti juga dikorupsi. Bagaimana pengawasannya? Ini yang menurut saya juga jadi sangat penting. Kira-kira begitulah kalau dari saya. Oke, Mas Panca. Statement terakhirnya nih, di Indonesia kita wajib curiga. Tapi Mas Panca, sekarang kalau kita curiga kita ditangkap polisi, Mas Panca. Padahal curiganya aja lewat lagu. Nah, ini tadi ya, kita kembali ke pilar demokrasi yang tadi disampaikan, bahwa bukankah ini hak kita juga untuk memberikan masukan, untuk berpartisipasi membangun dan sebagainya. Tapi kalau kita sekarang curiga mode on terus nih Mas Panca ya, yang ada ditangkap nih Mas Panca. Gimana dong Mas Panca? Sebetulnya kritis ya, membedakan antara hoax dan kritis saja sebetulnya menjadi penting pengetahuan dasar bagi aparat sebetulnya, sehingga tidak bertindak reaktif. Dalam kasus yang disebutkan, menurut saya terjadi sebuah ambiguitas. Kalau kita mau melihat letterlock saja, kita nggak mau lihat apa yang terjadi di belakang meja dalam konteks Sukatani. Polda dengan perangkat di bawahnya melakukan pemeriksaan yang dimaksud dengan intimidasi oleh banyak media kepada grup band Sukatani, sehingga melakukan penekanan dan membatasi atau melarang pemakaian lagu bayar. Itu prosesnya cukup panjang, bukan sehari 2 hari ternyata, yang dirasakan sebagai intimidasi. Lalu ketika kasus ini mencuat, publik bereaksi dan lain sebagainya, tiba-tiba Kapolri bilang bahwa minta maaf, harusnya nggak begitu, dan akan menjadikan Sukatani sebagai duta. Menurut saya ini kan satu, kita bisa membacanya, apakah ini semacam tidak terjadi sinkronisasi antara yang nomor satu di kepolisian dengan yang terjadi di bawah? Kalau iya, kok bisa? Memang tidak ada SOP. Lalu di mana lembaga pengawas? Lalu kasus-kasus seperti ini sering banget dipertontonkan. Yang kedua, saya juga sepakat yang disampaikan oleh Usman Hamid dan Isnur ya, Ketua YLBHI, bahwa alih-alih Sukatani menjadi dutanya Polri, kenapa nggak Kapolrinya aja yang menjadi penjamin kebebasan berekspresi? Bahwa saya sebagai Kapolri menjamin tidak akan terjadi hal serupa. Itu tentu lebih membuat kita lebih tenang di iklim yang demokrasi hari ini gitu ya. Karena Sukatani tentu tidak punya wewenang hanya melalui media sosial, karena dia juga band underground yang nggak punya mayor label. Sementara kalau Kapolri dengan segala saluran tentu dengan senang hati memberitakan kalau Kapolri mau menjadi duta kebebasan berekspresi misalkan. Oh, senang hati. Saya rasa Komnas HAM akan podcast terus-terusan dengan polisi kalau kayak begitu. Begitu kira-kira Mbak Kristi. Iya, terima kasih Mas Panca. Ini memang ya jadi concern tersendiri nih. Termasuk saya sendiri nih, meskipun staf Komnas HAM deg-degan loh Mas Panca. Ini saya podcast kali ini aman nggak nih? Tapi di satu sisi siapa tahu saya bisa jadi duta juga kan ya, nanti ya kita bertiga menjadi duta. Mbak Anis, calon duta kita, gimana Mbak? Persoalan dari tadi sudah mulai dari makan, tiba-tiba kita menyambung soal kebebasan berpendapat dan berekspresi, terlebih ke yang ini ya, kemarin sempat menghalangi ekspresi seni dari teman-teman Sukatani. Kalau dari Mbak Anis gimana? Tadi menyambung Mas Panca terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, memang cukup mengkhawatirkan ya. Jadi
Selain tadi ada salah satu band ya Sukatani yang juga mendapatkan intimidasi, bahkan lagunya mesti di take down dari seluruh platform gitu ya. Di sisi yang lain, program yang tadi kita diskusikan sebelumnya terkait dengan makan bergizi gratis itu juga ada himbauan bahwa teman-teman adik-adik kita yang mendapatkan makan bergizi gratis dari pemerintah itu juga konon dilarang untuk membuat video, memfoto, menyebarluaskan, mengkritik makanan yang diberikan gitu. Nah, ini kan juga bagian dari pembatasan kebebasan berpendapat berekspresi di Indonesia gitu. Harusnya karena ini sudah merupakan kebijakan publik, itu kan masyarakat bisa memberikan kritik dalam bentuk apapun gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan mana bedanya hoax dengan kritik gitu. Kan itu beda sama sekali gitu. Nah, harusnya justru pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya untuk misalnya mekanisme pengaduan atau pelaporan gitu ya. Kalau masyarakat punya catatan terkait dengan makan gratis yang disediakan oleh pemerintah gitu, alih-alih ruang itu dibangun gitu ya, mekanisme untuk pelaporan, tetapi justru mulai ada indikasi pengekangan ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk tidak memvideokan, mempublikasikan gitu ya, ketika ditemukan nada-nada atau tanda-tanda ada masalah gitu dalam program MBG kita gitu, termasuk apa yang disampaikan oleh Ben Sukatani dalam kritiknya terhadap satu institusi gitu. Mestinya tidak perlu represif gitu, nggak perlu reaktif terhadap sebuah lagu yang itu merupakan bagian dari karya seni ya. Karya seni itu kan bagian dari ekspresi seni, yang karya seni merupakan bagian dari ekspresi seni yang itu merupakan fundamental rights dijamin oleh konstitusi bahkan gitu. Nah, yang menghalangi itu kan yang justru sebenarnya inkonstitusional gitu, karena itu hak setiap dari kita untuk bisa dinikmati gitu. Negara yang harusnya menghormati gitu. Kalau misalnya tersinggung gitu ya dengan isi dari satu lagu, ya tinggal bagaimana kemudian dievaluasi gitu. Apalagi agenda terkait dengan reformasi Polri itu kan agenda yang lama. Kita terus ingin dorong agar itu memang dilakukan gitu, dan dengan itu saya kira Komnas HAM setiap tahun kan juga melonceng laporan tahunan di mana Polri merupakan institusi yang berada di ranking 1 atau nomor pertama yang selalu dilaporkan oleh masyarakat terkait dengan ketidakprofesionalan mereka dalam penegakan hukum gitu ya. Masih ada praktek penyiksaan, masih ada delay injustice gitu dalam tugas-tugas mereka, tanggung jawab mereka dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan kasus gitu. Sehingga selama 31 tahun Komnas HAM ada, Polri ini belum pernah mengalami satu kali pun penurunan gitu ya, tidak dari ranking 1, selalu ada di nomor 1 sebagai pihak yang dilaporkan ke Komnas HAM gitu. Jadi saya kira mestinya ya nggak usah represif, nggak usah reaktif gitu, tetapi ya mengevaluasi kelembagaannya gitu ya, kinerjanya dalam melakukan upaya-upaya pelindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat gitu. Oke, Mbak Anis. Ini memang catatan penting ya, memang seharusnya nggak usah reaktif begitu. Dan kalau kita bicara soal reaktif, ini sebenarnya tidak hanya terkait teman-teman mengekspresikan seninya ya, Sukatani melalui lagunya, kemudian ada yang pameran juga. Ada juga kemarin sempat isu sih Mbak, isu belum dapat bukti sah nih ketika sesama aparatur pun ya menyuarakan soal efisiensi, bagaimana sih sebenarnya di mana letak kesetaraan gitu ya, di mana jadi ada istilah-istilah Kementerian Sultan, kemudian yang instansi yang barusan disebutkan Mbak Anis ini kan kebetulan di awal ini nggak kena sama sekali ya. Beda dengan kita di Komnas HAM yang tiba-tiba jrek 50%. Oke, makanya Happy Human ya, kalau kalian nonton ini dalam kondisi sinyal kami putus-putus ya, mohon maaf. Memang bandwidth kami juga mengalami efisiensi separah ini. Nah, ini gimana ini Mbak Anis, gimana kita bisa memastikan hak-hak sipil politik kita, mau untuk masyarakat, mau sesama aparatur sendiri memberikan masukan, kok kayaknya
Indonesia gelap itu benar-benar terjadi sekarang ini ya. Ini gimana kalau Mbak Anis memandangnya secara umum untuk hak sipil politik? Silahkan. Habis itu tentu saja saya akan menagih Mas Panca untuk menjawab juga. Ya, sebenarnya gerakan Indonesia Gelap itu kan lahir atau muncul dari kekhawatiran masyarakat sipil, termasuk aktivis, ya, mahasiswa, bahkan banyak sekali ibu rumah tangga yang juga berkontribusi gitu ya di dalam aksi Indonesia Gelap yang itu terjadi di berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari penyampaian atau penikmatan hak berpendapat dan berekspresi di Indonesia, di mana masyarakat menilai dan merasa bahwa dalam 100 hari kerja ini kebijakan efisiensi ini kurang tepat. Kami setuju efisiensi ya untuk anggaran-anggaran yang itu memang selama ini tidak diperlukan gitu. Bahkan selama ini dijadikan lahan korupsi gitu. Gak masalah itu diambil gitu. Tetapi efisiensi itu juga harus ada tadi blueprintnya gitu. Kajiannya, efisiensi yang mana sih yang memang harus dilakukan oleh pemerintah, terutama menyangkut layanan publik gitu ya, hak-hak dasar, itu mestinya tidak boleh dilakukan efisiensi karena itu berpotensi atau beresiko akan melahirkan pelanggaran HAM gitu. Anggaran pendidikan yang diambil banyak gitu ya, kemudian anggaran kesehatan, anggaran lembaga-lembaga pengawas gitu ya, seperti Komnas HAM, kemudian LPSK, Komnas Perempuan, Komisi Yudisial gitu ya, Kompolnas dan komisi-komisi yang lain, ini kan berpotensi melumpuhkan peran-peran pengawasan yang itu peran sangat penting untuk mengingatkan pemerintah dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia. Jelas efisiensi itu untuk menutup celah-celah atau praktek korupsi yang selama ini banyak terjadi dan sebaliknya justru memangkas anggaran-anggaran yang itu adalah dalam rangka untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia Indonesia, terutama hak-hak dasar gitu. Jadi saya kira sangat mendasar gerakan Indonesia Gelap itu lahir untuk merespon situasi kita gitu. Termasuk hashtag kabur aja dulu gitu ya, yang juga cukup ramai diperbincangkan merespon situasi kita gitu. Dan sekali lagi pemerintah juga nggak perlu reaktif gitu, itu nggak nasionalis, itu nanti akan ini itu gitu. Jadi saya kira setiap dari kita warga negara berhak untuk memberikan pandangan, pendapat, melakukan ekspresi gitu ya terkait dengan kebijakan, terkait dengan situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Oke, terima kasih nih Mbak Anis. Sebelum ke Mas Panca ini ya, saya sebagai anak yang besar di Wonogiri, Sukoharjo, minggu kemarin ya sudah tahu dong ada pabrik yang sangat bersejarah ditutup, berapa puluh ribu karyawan gitu ya. Gimana nggak mau kabur? Gimana Mas Panca? Apa nggak tambah gelap nih Mas Panca? Mau kabur nggak sih? Iya, Mbak Kristi. Jadi sebetulnya kita sama-sama tahu peralihan dari Jokowi ke Prabowo sebetulnya itu nggak baik-baik saja dalam tanda kutip dalam konteks perekonomian di Indonesia. Ada banyak penyebabnya. Saya mencermati ada masalah di internal atau di Indonesia karena tata kelola yang dikorupsi misalkan, lalu ada beban hutang yang cukup besar sekali, 800 triliun kalau tidak salah, dan belum bunganya. Itu tentu akan membuat kondisi menjadi berat. Belum lagi dunia internasional juga mengalami krisis secara bergantian. Ukraina perang dengan Rusia efeknya belum kelar sampai sekarang. Lalu Trump kemarin membuat kebijakan yang stop aid dari USAID. Itu dampaknya juga luar biasa ya Mas Panca. Luar biasa ya? Karena itu mostly adalah dana-dana kemanusiaan ya. Saya agak khawatir memang dunia dalam konteks hak asasi manusia ini sedang gloomy, agak nggak asik lah kira-kira gitu untuk itu. Tapi bukan begitu. Konteksnya adalah di Indonesia sendiri sebetulnya ketika ada ide-ide besar yang seharusnya memang mendapatkan kajian, terutama dalam hal konteks. Apakah konteks hari ini memang kita sudah bisa melakukan seperti MBG misalkan, IKN misalkan,
perlu dilanjutkan. Ini menyerap banyak sekali keuangan negara, belum lagi tingkat partisipasi publik dalam semua pembangunan rendah. Dalam tanda kutip, bacanya tidak diajak untuk dalam tanda kutip untuk menentukan kira-kira pembangunan manusianya kayak gimana sih dalam konteks wilayah. Kita tahu 10 tahun terakhir digenjotlah kira-kira pembangunan infrastruktur yang menurut rejim Jokowi yang nanti dia akan berujung pada peningkatan kualitas manusia gitu. Tapi yang digenjot infrastrukturnya dulu. Tapi kan ini dalam konteks kajian Komnas HAM misalkan, ini akhirnya melahirkan banyak sekali sakit dalam tanda kutip atau pelanggaran-pelanggaran HAM ketika prosesnya adalah pengusiran dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini yang menurut saya pada akhirnya di Indonesia banyak orang menyampaikan segala keresahannya melalui tadi Indonesia gelap, ada lagu bayar, kabur aja dulu. Hari ini memang perkembangan teknologi itu sebuah keniscayaan. Jadi negara memang nggak bisa menutupi semuanya, kecuali mau menutup kebebasan berekspresi secara total, artinya Google dan lain sebagainya ditutup, nggak bisa. Maka yang terakhir yang dilakukan masyarakat adalah sebetulnya no viral, no justice misalkan. Karena sebetulnya merasa pencarian keadilan dalam konteks institusi di dalam negeri itu mereka seperti hopeless, kira-kira begitu ya, kalau lihat dari film-film Watchdog gitu ya. Sehingga mereka menyampaikan dengan jempolnya di media sosial. Yang awalnya mungkin keresahan itu dirasakan satu orang, tiba-tiba kok iya ya. Tadi Mbak Anies cukup bilang mulai dari ibu-ibu, anak-anak, Gen Z, artis, dan lain sebagainya hampir sama. Nah, ini pemerintah ini alert, ini harus hati-hati ya. Saya melihat bahwa perilaku mencemooh yang kita sama-sama tahu lah itu tidak baik gitu. Tapi kan ini ekspresi ya, yang nggak bisa juga ngomong nggak baik tiba-tiba direpresi gitu. Ya enggak, ya, harusnya ada pembelajaran saja bahwa cari alternatif bagaimana supaya masyarakat tidak memaki misalkan. Tapi memang itu institusi militer, institusi kepolisian itu memang kerap mendapatkan julukan terakhir adalah parcok, misalnya partai coklat dan sebagainya, karena memang perilakunya yang dikaitkan dengan politik praktis. Nah, ini yang menurut saya trias politika di Indonesia ini dalam sebuah diskusi kami menganggap bahwa akhirnya tidak terjadi peran yang diimpikan. Misalkan legislatif mengontrol eksekutif. Legislatifnya 100% atau secara efektif tidak bisa menjadi kontrol terhadap pemerintah, walaupun tidak 100% ya, tapi didominasi oleh kekuasaan. Lalu peradilan, kita punya masalah tahun lalu dengan peradilan cukup signifikan. Bagaimana meloloskan peraturan untuk anak presiden begitu saja gitu, cepat sekali. Jadi masyarakat mau berharap pada siapa? Media. Salah satunya adalah media. Problemnya adalah hari ini media mainstream pemiliknya juga masuk ke dalam institusi partai, politik praktis, yang akhirnya fairness terjadikah dalam pemilu 2013 misalkan, dua media nasional kita TV itu presidennya beda, yang satu yang menang Prabowo, yang satu yang menang Jokowi. Begitu absurdnya media gitu. Lalu akhirnya saluran ini diarahkan kemana? Ketika eksekutif begitu, legislatif begitu, yudikatif juga begitu, dan media juga begitu, maka media sosial jadi satu-satunya menurut mereka ya tawaran yang menjanjikan untuk melepaskan ekspresi. Problemnya adalah tidak pernah ada pendidikan yang efektif dalam konteks bagaimana bermedia sosial. Sementara ancamannya masih ada. Selain KUHP, ada Undang-Undang ITE dan semua undang lain yang membatasi. Yang kedua, di sisi yang lain juga ada serangan-serangan secara efektif yang dilakukan secara baik itu narasi, buzzer, dan sebagainya, maupun hacking, doxing, dan lain sebagainya. Yang menurut saya kehidupan masyarakat Indonesia jadi komplit. Mau kemana dia mengadu, kira-kira begitu. Sehingga menurut saya nanti salah satunya adalah tugasnya lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM, selain melakukan perlindungan secara efektif terhadap ancaman di level
kebebasan berekspresi dan menyempitnya ruang sipil, juga memberikan pengetahuan tentang adab atau bagaimana sih menyampaikan pendapat secara efektif, kira-kira begitu ya. Yang menurut saya apapun terjadi karena mengalir terus korban yang dimaknai sebagai kriminalisasi dan lain sebagainya. Semakin ke depan, jangan tarungnya memang di media sosial karena kepercayaan masyarakat sudah semakin lemah kayak gitu. Terima kasih. Iya Mas Panca, udah kayaknya kita tuh bisa diskusi enak meskipun ada buzzer dan sebagainya memang di media sosial. Bahkan kalau sampai kasus aja sekarang nggak cuma security BCA yang direpotkan kan ya. Sekarang damkar orang-orang lapornya. Ini kan gitu. Aduh. Orang kesurupan aja lapornya ke damkar. Semuanya tuh sekarang udah sampai begitu kan kondisi kita. Ya emang bener kata Mas Panca, kita tuh lagi nggak baik-baik aja. Nih Mbak Anis, kalau secara umum nih Mbak, jadinya gimana sih Mbak kondisi kita? Baik hak ekosop kita, baik hak sipol kita, bahkan nyawa kalau kita bicara soal berkelanjutan ya, ini gimana nih nanti nasib anak cucu kita ke depannya ya dengan Indonesia yang seperti ini gitu, dengan kekayaan alam yang sebenarnya banyak tapi entah siapa yang menikmati gitu ya, tapi situasi masyarakatnya dibuat kayak nggak nyaman tinggal di rumah sendiri gitu ya. Aduh Mbak Anis, saya pusing dah. Mbak Anis aja langsung jawab ya. Ya, kan sudah kita diskusikan dari tadi gitu bahwa ini situasinya cukup mengkhawatirkan dalam hal pemenuhan HAM ya, baik itu hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil politik. Tadi sudah disinggung misalnya oleh Mbak Kristi terkait dengan peristiwa Sritex ya, yang cukup menyedihkan. Pabrik yang sudah cukup lama di Indonesia mempekerjakan sekian ribu buruh gitu ya, yang mereka selama ini ya hanya mengandalkan hidup itu dari bekerja sebagai buruh gitu. Dan dalam situasi PHK kemarin tentu ini muncul banyak sekali persoalan ya. Jadi resiko adanya pelanggaran HAM cukup besar. Satu, kehilangan hak atas pekerjaan yang itu akan berdampak kepada hak yang lain ya, hak atas kesejahteraan, kemudian hak atas pendidikan, dan mungkin yang lain-lain juga akan terdampak gitu ya. Sementara pemerintah juga belum kelihatan apa yang mau dilakukan untuk melakukan mitigasi gitu. Nah, dari yang saya simak memang Kemenaker beberapa kali menyampaikan akan ada alternatif pekerjaan baru gitu. Yeah. Tapi kan yang mana ya? Sementara di sisi yang lain masyarakat kita juga masih tetap terpaksa untuk mencari pekerjaan di luar negeri, menjadi pekerja migran karena tidak tersedia lapangan pekerjaan di dalam negeri gitu. Jadi kalau pemerintah mengatakan masih banyak kok lapangan pekerjaan gitu, yang mana? Persyaratannya apa? Apakah teman-teman yang baru di PHK dari Sritex itu memungkinkan untuk mengakses lapangan pekerjaan yang katanya banyak ya, masih banyak gitu. Yang seingat saya pada pemilu 2024 itu dikampanyekan oleh yang menang ini gitu ya, yang sekarang sedang menjabat, akan disediakan sekitar 19 juta lapangan pekerjaan yang baru. Faktanya dalam 100 hari kerja ini PHK, gelombang PHK terus-menerus terjadi, tidak hanya di Sritex tetapi juga di pabrik-pabrik yang lain gitu. Sementara di sisi yang lain kita mencermati dan bahkan Komnas HAM juga merespon kasus-kasus konflik agraria gitu ya, penggusuran ada di mana-mana. Terakhir yang kemarin ditangani Komnas HAM itu di Sumatera Utara gitu ya. Kemudian juga pagar laut Mbak, Pak. Iya, akan ada eksekusi. Kemarin juga cukup ramai pagar laut gitu ya, yang ternyata itu ada sertifikatnya yang katanya akan dicabut tetapi dikembalikan lagi, yang kemudian dilokalisir yang hanya bersalah seorang kepala desa gitu ya. Mana mungkin seorang kepala desa kemudian bisa mengambil peran yang sangat besar gitu ya, menentukan
membuat menetapkan sertifikat laut gitu ya, yang saya kira ini banyak sekali menimbulkan pertanyaan gitu. Artinya tidak hanya hak ekonomi sosial budaya, hak ekosop, tetapi juga hak kolektif ya, hak atas pembangunan yang itu terwujud di dalam PSN, yang laporan Nasam yang dirilis pada akhir Desember tahun lalu itu memperlihatkan PSN ini juga bermasalah gitu, menimbulkan banyak sekali persoalan hak asasi di mana masyarakat kemudian juga kehilangan lahan, masyarakat kehilangan pekerjaan di proyek-proyek food estate, di sana ada stunting, masyarakat kehilangan pangan lokal gitu ya. Dan banyak data-data yang menunjukkan, tidak hanya laporan Komnas HAM, laporannya Selios dan lembaga-lembaga yang lain gitu, ada yang meninggal karena iklim yang udara buruk gitu ya, karena proyek-proyek strategis nasional gitu, mana program itu juga dibuat tanpa melalui mekanisme konsultasi publik yang memadai, kebijakannya juga serampangan, mekanisme pengawasannya nggak jelas, akuntabilitasnya nggak jelas, kemudian pengadaan tanahnya juga menabrak banyak aturan yang ada gitu. Jadi saya kira memang persoalan ini ya mesti kita terus sampaikan gitu ya kepada pemerintah untuk diselesaikan, untuk tidak reaktif ketika masyarakat memberikan kritik gitu ya, untuk bagaimana agar program-program pemerintah itu harus selalu selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia gitu. Saya sampai speechless ya, karena saking banyaknya rentetan kasus, rentetan kejadian dan bukti-bukti menunjukkan atau mengarah ke kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi kan kita sebagai happy human di sini yang selalu berusaha untuk terus happy ya. Ada apa nih pesan dari Mbak Anis maupun Mas Panca untuk para happy human semua yang ada di sini menyikapi kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja? Mulai dari Mas Panca dulu nih, silakan. Saya sebetulnya menawarkan kepada pemerintah ini sudut pandang ya, bahwa sebetulnya anggaplah kita sulit sebagai negara membuat blueprint karena sudah banyak hutang. Atau blueprint itu kan diandaikan kita ini mandiri gitu sehingga kita bisa melakukan ABCD. Tapi karena sudah banyak hutang dan ada titik pesan dari pemberi hutang, tentu kita sulit. Tapi bukan begitu. Minimal apa yang menjadi kekhawatiran itu yang diatasi. Saya sebagai masyarakat biasa ini melihat kalau memang betul analisis ekonom itu bahwa Indonesia akan terkena krisis lagi yang lumayan hebat karena tadi banyak faktor, dan saya ingin kepastian kira-kira bagaimana perlindungan saya sebagai warga negara didapat dari negara yang memang concern terhadap itu. Kita cek. Kalau kita kan cuma hanya tahu dari simptom atau gejala-gejala yang terjadi, dan gejala-gejala yang terjadi mengerikan. Misalkan bahan pokok naik 12% memang tidak jadi diketuk itu PPN, tapi perilaku pengusahanya sebagian sudah menaikkan harganya menjadi 12% karena jaga-jaga juga. Siapa yang mau menanggung resiko itu? Kedua, gejala negatif yang kedua adalah PHK tadi, massal di mana-mana. Ini jadi diskusi yang intens di mana-mana. Lalu kalau lihat dari pemecahan masalah, saya nggak tahu ketahanannya di peristiwa krisis sebelumnya yang dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, misalkan krisis 98, yang menyelamatkan adalah sektor non formal, tukang bakso, itu yang menyelamatkan ekonomi Indonesia. Karena ada orang dia berjualan, orang membeli, dan dia bisa membeli daging, maka perputaran ekonominya jadi terus kita kira-kira gitu ya. Yang akhirnya dia menjadi sumbangsi terbesar. Kedua, dalam krisis dalam konteks pandemi misalnya, bagaimana ketika tangan pemerintah sulit menjangkau sampai ke pelosok-pelosok, maka ada gerakan warga bantu warga yang juga diinisiasi oleh masyarakat bawah. Kenapa ekonomi Indonesia juga tidak diarahkan justru untuk mensupport itu ya? Maksud saya itu, yang justru di bagian bawah. Padahal landasannya kuat sekali.
Landasannya adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang menurut beberapa ahli, ini yang membedakan Undang-Undang Dasar kita dengan Undang-Undang Dasar di tempat lain. Bahwa ada keberpihakan seharusnya dari negara untuk masyarakat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi. Nah, ini yang kita akan melihat sebetulnya parnya berarti. Kalau begitu, apa yang terjadi dengan keberpihakan tadi? Semua kebijakannya apakah diarahkan atau seberapa besar kita mau lihat Kementerian Koperasi Gebrakan, saya mau lihat. Apakah ada yang pernah terdengar dan kita mengakses gitu? Ada pembelajaran, saya nggak tahu, tapi saya nggak terpapar sama sekali. Bagaimana saya mau ingin berkooperasi misalkan, nggak tahu gimana caranya. Kira-kira gitu. Yang kedua adalah sementara paket-paket kebijakan untuk industri besar yang kita sebut sebagai 1% yang mengendalikan Indonesia, ini kebijakannya banyak sekali. Pemotongan pajak, bea masuk ya, free, dan banyak kemudahan tapi minimal keberpihakannya jelas gitu. Kepada siapa semuanya diarahkan. Terakhir adalah Danantara. Upaya yang cukup masif yang dilakukan dalam konteks mengumpulkan uang dengan segala kontroversinya. Pertanyaannya adalah dana itu untuk apa? Sekali kalau kegiatan investasi, maka asumsinya itu yang bisa mengakses nanti siapa? Apakah masyarakat kecil? Atau sekali lagi masyarakat kecil hanya akan mendapatkan remah-remah? Kalau bukan masalah ya dari apa yang terjadi. Ini yang saya lihat memang keberpihakan pemerintahan ini harus ditunjukkan menurut saya. Sejujurnya secara pribadi saya agak tergelitik dengan MBG kalau ditanya Mbak Kristi ya. Karena ini salah satu yang menurut saya harusnya iya. Tapi tadi jangan semuanya, karena banyak orang nggak mau juga atau orang mampu juga yang nggak akan makan makanan itu. Harusnya tepat sasaran. Kedua, pelayanannya baik. Konsistensinya terjadi. Keempat, pengawasannya biar nggak dikorup sehingga kita nggak trauma. Setiap ada proyek besar selalu diiringi dengan penggelapan yang besar. Itu yang kami jadi khawatir. Nah, dari semua cerita ini yang menurut saya menjadi penting adalah kita tidak diberi kewenangan untuk mengubah cerita itu semua. Yang diberi kewenangan adalah para pejabat yang tadi itu yang dipilih dalam tanda kutip oleh sistem pemilunya Indonesia yang juga dianggap banyak orang perlu dievaluasi. Nah, kita berharap di tangan pemimpin sebetulnya keberpihakan dalam konteks pasal 33 dan keadilan sosial dalam konteks Pancasila itu bisa benar-benar diperjuangkan. Kira-kira gitulah. Oke, terima kasih Mas Panca. Jadi Happy Human kita juga perlu terus mengawal keberpihakan pada kita semua gitu ya. Itu pesan dari Mas Panca. Kalau dari Mbak Anis gimana nih Mbak? Pesannya apa nih untuk Happy Human semua? Ya, masyarakat tentu tidak boleh takut gitu ya untuk terus melanjutkan memberikan catatan kritis, mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa ini akan merugikan dan tidak berpihak kepada masyarakat karena itu merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang gitu. Dan saya kira dalam situasi seperti ini peran dari masyarakat sipil, terutama organisasi masyarakat sipil itu menjadi hal yang sangat penting, fundamental gitu ya menurut saya. Apalagi dalam situasi hari-hari terakhir, teman-teman saya kira cukup ramai diperbincangkan terkait dengan oplosan ya, perta itu gitu, yang kemudian saya ingat ya LBH Jakarta itu membuka aduan bagi masyarakat yang mengalami kerugian. Saya kira ini sangat baik untuk memberikan satu catatan kepada pemerintah bahwa selama ini dalam banyak hal gitu ya, penyelenggaraan pemerintah, tata kelola BUMN ini merugikan karena tata kelolanya yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan celakanya proses penegakan hukum untuk para koruptor itu juga tidak menunjukkan adanya keseriusan gitu ya.
Ingat ya, dulu katanya koruptor mau dikejar sampai Antartika, tetapi kemudian Diampuni. kemarin cukup ramai putusan orang yang korupsi 271 triliun hanya 6 tahun gitu ya. Itu kan melukai rasa keadilan bagi publik itu. Dan tadi sudah disinggung ada Danantara, salah satu ex koruptornya juga masuk sebagai salah satu pengurus gitu ya. Nah, ini kan kita mempertanyakan bagaimana komitmen negara, komitmen pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi, karena itu erat kaitannya dengan pemenuhan, penghormatan, dan pelindungan hak asasi gitu. Jadi penegakan hak asasi itu akan terjadi kalau upaya-upaya penegakan hukumnya itu juga senafas dengan HAM, upaya-upaya pemberantasan korupsinya itu juga serius dilakukan oleh pemerintah gitu. Yang kedua, saya kira pemerintah harus terus memberikan jaminan bahwa ruang sipil kita itu adalah ruang aman bagi setiap orang untuk menyampaikan pandangan, untuk menyampaikan pendapat, untuk memberikan ekspresi, karena hanya dengan itu pengawasan terhadap pemerintah ini bisa berjalan dan demokrasi kita juga bisa berjalan gitu. Karena apa? Tugas-tugas pengawasan yang harusnya dilakukan oleh DPR dengan peta politik hari ini itu kan tidak terjadi gitu, sehingga peran-peran pengawasan itu ya hanya bisa dilakukan gitu oleh organisasi masyarakat sipil, lembaga-lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan komisi-komisi yang lain yang dari sisi anggarannya juga sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pengawasan yang lebih jauh gitu, misalnya dengan turun ke lapangan karena alokasi yang tidak memungkinkan gitu. Jadi peran-peran sipil saya kira menjadi menjadi tumpuan gitu untuk memastikan pemerintah ini tetap berjalan dengan prinsip-prinsip good governance. Oke, terima kasih Mbak Anis, Mas Panca. Ini kalau kita ngomong oplosan gitu ya, ini bukan mau koploan gitu. Ada lagi yang lagi diselidiki ya Mbak ya, ada emas. Jadi kita bingung mau ngapain lagi sih gitu. Tapi mohon maaf nih Mas Panca sama Mbak Anis, bukannya saya takut untuk kita berdiskusi ini ya, tapi karena durasi sepertinya saya harus cut diskusi kita di yang siang ke sore hari yang sangat menyenangkan ini ya. Semoga ada season 2-nya karena masih banyak nih persoalannya ya kan. Siapa tahu pas nanti kita season 2 ada lagi, apalagi nih yang dioplos, apalagi yang palsu gitu ya. Begitu. Jadi terima kasih banyak ya Mas Panca, ditunggu. Terima kasih Mbak Kristi. Filmnya, betul. Ya. Terima kasih Mbak Anis untuk membersamai kita. Saya nggak mau memberi kesimpulan yang serius nih. Saya mau pantun aja, boleh ya? Happy Human semua ya. Saya mau pantun nih. Jalan-jalan ke Pekanbaru. Cakep. Tidak lupa beli mie ayam. Cakep. Boleh kok kebijakan dengan blueprint baru. Cakep. Tapi penting mengimplementasikan HAM. Jadi Happy Humans, saya dengan Mbak Anis di sini, saya Mbak Anis serta Mas Panca tentunya menyuarakan mari kita tetap kritis mengawal demokrasi demi Indonesia yang sejahtera dan inklusi untuk semua. Saya Kristi bersama Happy Human yang ada di layar maupun di belakang layar undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan selama nge-host ini ya. Jangan lupa follow dan pantengin terus Instagram kami @komnasham, X di @komnasham, Facebook Komnas HAM, YouTube Komnas HAM Channel, dan website www.komnasham.go.id. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.